Maulid Nabi atau Maulud adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW yang di Indonesia perayaannya jatuh pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah. Kata Maulid atau milad dalam bahasa Arab berarti lahir. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Secara substansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad. Sejarah adanya Maulid dijelaskan oleh Sib atau cucu Ibnu Al-Jauzi bahwa dalam peringatan tersebut Sultan Al-Muzaffar mengundang seluruh rakyatnya dan seluruh ulama dari berbagai disiplin ilmu, baik ulama dalam bidang ilmu fiqh, ulama hadis, ulama dalam bidang ilmu kalam, ulama usul, para ahli tasawuf, dan lainnya. Sejak 3 hari sebelum hari pelaksanaan Maulid Nabi, dia telah melakukan berbagai persiapan. Ribuan kambing dan unta disembelih untuk hidangan para hadirin yang akan hadir dalam perayaan Maulid Nabi tersebut. Segenap para ulama saat itu membenarkan dan menyetujui apa yang dilakukan oleh Sultan Al-Muzaffar tersebut. Mereka semua berpandangan dan menganggap baik perayaan Maulid Nabi yang digelar untuk pertama kalinya itu. Para ulama semenjak zaman Sultan Al-Muzaffar dan zaman selepasnya hingga sampai sekarang ini menganggap bahwa perayaan Maulid Nabi adalah sesuatu yang baik. Nah, pemirsa, berhubung Melabuh sedang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka kami dari tim Obrolan Budaya RRI Melabuh juga tidak mau melewatkan momen yang begitu berharga ini untuk kami hadirkan kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia? Hari ini kembali bersama saya Tina menemani sahabat budaya dalam obrolan budaya. Nah, kita berada di depan Masjid Agung Baitul Makmur Aceh Barat dalam hal perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW bertepatan pada 1441 Hijriah. Untuk program obrolan budaya RRI Melabuh kali ini, kita akan membahas terkait dengan tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pemirsa, perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Secara substansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita akan melihat bagaimana proses zikir yang dilaksanakan di Masjid Agung dalam rangka memeriahkan hari lahir baginda Rasulullah SAW. Aceh memiliki tradisi yang unik dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apalagi provinsi ini dikenal sebagai Serambi Mekah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Aceh dikenal dengan istilah Maulud. Di dalam pelaksanaan peringatan Maulid tersebut dilakukan dengan cara berkenduri atau dikenal dengan istilah masyarakat Aceh disebut kenduri Maulud. Bahkan, perayaan Maulid di Aceh tidak hanya dilakukan pada hari yang ditentukan dalam kalender saja, akan tetapi dilakukan pada waktu-waktu apa aja selama masa waktu 3 bulan. Dapat dikatakan, Maulid di Aceh merupakan perayaan dengan waktu terlama.
Perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW atau di Aceh disebut memperingati kelahiran Pangule Alam atau penghulu alam. Kenduri Maulid sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Aceh, bahkan yang terbesar bila dibandingkan dengan tradisi-tradisi lain di Aceh. Kenapa dikatakan besar? Karena tidak ada desa atau kampung yang tidak merayakan, meskipun dalam skala kecil. Kemudian dilaksanakan juga di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi yang dilakukan secara besar-besaran. Seperti peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW di tingkat Kabupaten Aceh Barat 1441 Hijriah atau 2019 yang dilaksanakan pada Senin 16 Desember 2019 berlangsung sangat meriah. Ribuan masyarakat yang berasal dari 12 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat memadati Masjid Agung Baitul Makmum Labuh yang merupakan tempat pelaksanaannya acara. Ya, terima kasih pemirsa RRI Net Obrolan Budaya di mana saja Anda berada. Masih bersama Obrolan Budaya RRI Labuh. Dan saat ini kita sudah bersama Kepala Dinas Syariah Islam Bapak Muhammad Isa. Kita akan berbincang-bincang seputaran Maulid yang akan diadakan di Masjid Agung Baitul Makmur Aceh Barat. Assalamualaikum Bapak Isa, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Ya, kita hari ini berkunjung ke Kantor Dinas Syariah Islam. Bapak, terima kasih sudah menyambut kami. Kita akan tanya-tanya seputaran dengan Maulid ya Pak. Ya, persiapannya sejauh ini sudah apa saja nih Pak? Kami dari Dinas Syariah Islam sebagai leading sektor pelaksanaan kegiatan Maulid Kabupaten Aceh Barat. Alhamdulillah persiapannya kita sudah mencapai 90%. Ini sudah persiapan akhir dan insya Allah laksanakan secara maksimal sesuai dengan harapan kita. Dari seluruh persiapan sudah mencapai sudah maksimal. Sudah siap kita undang dari berbagai kalangan untuk melaksanakan atau merayakan atau mengharapkan kehadirannya dalam rangka memeriahkan Maulid Nabi Muhammad SAW Kabupaten Aceh Barat. Insya Allah grup zikir yang kami undang telah mencapai 30 grup zikir dari berbagai unsur, dari perwakilan kecamatan, ada 12 kecamatan, dari pesantren dan juga dari instansi juga mengisi zikir itu sendiri. Kemudian juga ada yang dari grup-grup organisasi masyarakat juga kami undang untuk melaksanakan zikir itu sendiri. Kemudian dari sisi lain pelaksanaan persiapan juga menyambut dengan hidangan. Setelah zikir nanti akan ada jamuan anak yatim dan juga kepada anggota zikir dan juga kepada seluruh hadirin kita sediakan hidangan. Hidangan yang disumbangkan oleh berbagai pihak itu mencapai 16.000 porsi yang tersedia untuk dibagikan kepada seluruh hadirin, juga diantar ke panti-panti untuk jamuan anak yatim. Semangat itu sendiri yang berasal dari SKPK, dari berbagai instansi vertikal, dari masyarakat juga menyumbang itu makanan itu dengan berbagai variasi dan porsi yang telah disediakan. Porsinya lumayan ya pemirsa. Dikatakan Kadis yang mana porsinya mencapai 16.000 porsi. Itu dalam bentuk hidangan-hidangan yang sudah dipersiapkan, dan kita bisa melihat bahwa hidangan besok itu begitu indah, begitu terkesan mewah karena memang akan ada dalung-dalung. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit. Jadi untuk hidangan Maulid ini mempunyai nilai tersendiri bagi masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh khususnya Aceh Barat dalam pelaksanaan Maulid itu sendiri punya nilai budaya yang cukup tinggi dari sisi agama dan juga dari sisi penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Hingga orang Aceh kalau kita lihat dulu itu orang Aceh dulu itu kalau untuk Maulid itu khusus dia. Mulai dari penanaman padi, dari persediaan padinya, padinya, berasnya itu semuanya dispesialkan. Sampai kepada tempat untuk taruh nasi itu sendiri, termasuk yang disebut dengan idang melapih atau dalung. Itu kenapa nampak begitu mewah dalam pelaksanaan Maulid? Itu menandakan mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW.
ketika mereka cinta itu akan mengeluarkan semua yang terbaik. Iya, memberikan yang terbaik untuk Nabi Muhammad SAW. Itu menandakan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Enggak dulu orang-orang Aceh itu kalau ke setiap hidangan yang diberikan kepada Rasul itu melalui hidangan maulid itu jangankan sembarangan, berbayar pun tidak boleh. Dihidupkan kalau dulu namanya lilin semacam ini atau Jawa bahasa Aceh panyot. Lampu lentera itu di sisi itu harus dihidupkan supaya tidak berbayang-bayang. Kemudian bahkan diberikan harum-haruman termasuk mau dibakar kemenyan itu sebagai sebuah tanda penghargaan yang luar biasa kepada Rasul SAW. Dan maulid ini merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Aceh Barat, ya, betul, Pak, ya. Karena setiap tahunnya selalu diadakan dan diadakan semeriah mungkin. mungkin. Karena kalau dilihat dari segi tradisi, kayaknya tradisi yang paling besar yaitu memang maulid, Bapak ya. Maulid yang itu kalau peringatan untuk menghargai Rasul itu oleh Aceh itu mencapai 100 hari. 3 bulan, Pak. Ya, 3 bulan. Ini puncaknya di Kabupaten Aceh Barat ini pada tingkat kabupaten. Iya, Insya Allah mungkin hadir hampir 7.000 peserta dan masyarakat untuk mengikuti acara bikin ini. Undangannya umum, Bapak? Umum juga hadir. Kita berikan juga berikan makanan sesuai. Kadang-kadang gini ada persoalan kalau dulu kita lihat secara kasat mata ada yang berebut juga nasi di situ. Jadi berebutnya bukan apa-apa, karena cinta ingin seolah-olah Nabi datang itu. Jadi lupa makan seperti itu, Bapak. Seolah ingin menyelami Rasul, bukan nasinya. Padahal nasinya berlebih. Baik, ini mengenai maulid yang diadakan setiap tahun, Bapak. Ya. Nah, kita ketahui ini hal yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Tentunya kita selalu ingin memberikan yang terbaik. Ya. Bagaimana, Pak? Apakah ada kendala setiap tahunnya atau ada tidak yang membedakan tahun lalu dengan tahun ini? Nampaknya tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan maulid karena kita sudah merencanakan dari awal. Kemudian saya lihat pelaksanaan maulid ini antusias masyarakatnya semakin meningkat, bahkan dari tahun ke tahun jumlah porsi hidangannya berbeda, bahkan lebih tahun ini lagi. Walaupun hari ini kita kemarin di bulan Maret sudah melaksanakan maulid sekali. Ya. Ini di Desember dan sekali lagi. 2 kali dalam tahun tidak. Kalau begitu kita undang mau datang dan mau menyumbang makanan. Antusiasnya tetap ada. Tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan maulid. Bahkan mereka dengan ikhlas menyumbang apa saja sesuai dengan yang terbaik diberikan kepada maulid. Oke, harapannya Bapak? Harapan kepada masyarakat pada umumnya dan juga kepada kita sendiri dengan peringatan maulid Nabi ini, kita mudah-mudahan lebih mencintai Rasul dan mentelani apa yang telah beliau sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi apa yang disebut menjadi orang-orang yang hasanah dunia dan akhirat. Saya kira ini sebuah harapan dengan peringatan maulid kita bisa mengenang kembali Rasul yang telah menyelamatkan manusia dari alam jahiliyah. Hari ini kita manusia sudah berakhlakul karimah. Mudah-mudahan kehadiran Nabi betul-betul rahmatan lil alamin. Amin. Terima kasih Bapak sudah bersama tim RRI Melabuh di program Obrolan Budaya, dan kita akan hadir setelah jeda berikut. جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي. يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مبتدئا من الشكر الجميل وطايا، وأصلي على النور الموصوف بالتقدم والأولية. Kemeriahan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW Kabupaten Aceh Barat itu juga diikuti dengan berbagai kegiatan. Mulai dari penyerahan santunan untuk anak yatim yang dilakukan secara simbolis oleh Bupati Aceh Barat Haji Ramli MS, melike atau zikir yang diikuti oleh grup-grup zikir dari 12 kecamatan, kampung dan pesantren, dan juga pembacaan berzanzi yang diikuti seluruh hadirin yang hadir. Pemirsa, perayaan Maulid Akbar di Aceh Barat diisi dengan memperbanyak ucapan seperti doa dan selawat. Maulid Nabi juga bisa diperingati dengan meneladani kisah dan sifat Rasulullah melalui ceramah yang disampaikan ulama atau ustadz. Umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak selawat sesuai dengan surah Al-Ahzab ayat 56. Selawat berarti ucapan atau doa kepada Allah untuk Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Dan terlihat begitu jelas antusias masyarakat dari 12 kabupaten di Aceh Barat melakukan zikir akbar secara serentak dilakukan oleh kelompok-kelompok zikir mendendangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Rasulullah SAW.
di halaman Masjid Baitul Makmur Aceh Barat. Masyarakat Aceh jika tidak melakukan kenduri, maka ada sesuatu yang kurang. Sehingga tidak mengherankan apabila pada bulan Maulid, masyarakat berbondong-bondong membawa makanan yang telah dimasak ke masjid-masjid. Saat membawa makanan, ada tempat khusus yang disebut dengan dalung, yakni wadah khusus yang berbentuk silinder dengan diameter ukuran tinggi 30 cm. Di dalam dalung diisi nasi dan juga lengkap dengan lauk pauk hingga berlapis-lapis di dalamnya dan dikenal dengan dalung melape. Dalung tersebut diantar ke masjid dan akan dibuka saat menikmati kenduri. Menarik untuk mengintip menu makanan tradisi perayaan Maulid di Aceh. Sudah pasti menu yang disuguhkan berbeda dengan hari-hari biasanya. Namun, yang paling khas makanan pada bulan Maulid di Aceh adalah bumenye atau nasi minyak yang dimasak secara khusus dengan tambahan rempah-rempah seperti kapulaga dan juga cengkeh serta bunga cengkeh kling. Menariknya lagi pemirsa, bumenye juga disebut dengan bukulah. Hal ini karena bentuknya yang berbeda dengan bungkusan nasi pada umumnya. Bentuk bungkusan nasi khusus tersebut berbentuk seperti piramida, dalam bahasa Aceh dikenal dengan istilah kula. Dibungkusnya dengan daun pisang yang terlebih dahulu dilayu di atas bara api. Sehingga selain rasanya yang khas Timur Tengah, ditambah dengan aroma daun pisang, semakin merangsang untuk disantap. Sedangkan untuk menu lainnya adalah berbagai masakan daging sapi dan juga daging ayam serta bebek, serta aneka sayuran yang ditumis. Namun, untuk daerah tertentu di Aceh ada masakan daging khusus. Banyak menu-menu tambahan tergantung daerah masing-masing. Obrolan budaya di mana saja Anda berada, masih bersama RRI Melabuh di program Obrolan Budaya RRI Men. Nah, saat ini kita sudah bersama Bupati Aceh Barat, Bapak Haji Ramli MS. Kita akan berbincang-bincang sejenak ya untuk mempertanyakan terkait dengan kemeriahan hari ini dalam hal merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, baik dan sehat. Iya, Bapak mungkin ingin menyapa dulu pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia, Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan para pendengar RRI dimanapun berada. Oke, Bapak, terima kasih atas kesempatannya hari ini, Bapak. Dengan kesibukan yang luar biasa, kita memanfaatkan waktu hari ini untuk berbincang-bincang terkait dengan kemeriahan perayaan Maulid hari ini. Bapak, kita melihat begitu luar biasa acara hari ini. Bagaimana Bapak menanggapi terkait dengan perayaan Maulid yang dilaksanakan tahun ini, Bapak? Iya, Maulid itu memang salah satu program pemerintah. Dan saya sebagai bupati memang merupakan salah satu item program yang wajib kita lakukan setiap tahun. Dan alhamdulillah acara hari ini saya merasa bangga dan bahagia sekali melihat antusiasme masyarakat
pertama sekali grup-grup zikir dan cara-cara mereka berzikir sangat tertib dan teratur, dan lafaz-lafaz zikir itu merupakan sesuai dengan makhrajul huruf dan tidak ada yang bisa kita salahkan. Tapi itulah yang saya banggakan, dan juga saya terima kasih kepada panitia semuanya. Saya luar biasa, hari Maulid ini betul-betul sangat tertib. Iya Bapak. Dan ini memang Maulid merayakan kelahiran Rasulullah setiap tahun kita lakukan ya Bapak ya. Iya. Ini sudah menjadi tradisi pemirsa bagi masyarakat khususnya Aceh Barat. Selain kita adakan di kabupaten, juga diperingati di kecamatan, terus juga di desa-desa ya Bapak ya. Dan hari ini puncaknya yaitu diperingati di kabupaten di Masjid Agung Baitul Maqmur Aceh Barat. Nah, bagaimana Bapak kita memaknai kelahiran Rasulullah ini Bapak? Ya, Rasulullah kan semua kita tahu sebagai umat muslim yang bahwa beliau adalah sebagai Rasul. Acara yang kita lakukan pertama sekali hari ini merupakan salah satu yang pertama sekali adalah untuk menyambut hari kelahiran beliau, memuliakan beliau, dan sekaligus kita berzikir kepada beliau. Kemudian juga sebagai ajang silaturahmi sesama umat, sekaligus untuk membesarkan syiar Islam kepada umat Muhammad seluruh dosa. Dan kami berharap agar ini betul-betul dipahami isi zikir oleh seluruh para peserta, dan itu alhamdulillah semuanya anak-anak yang kita santai apa yang mereka ucapkan, mereka sangat mengerti bahwa apa yang, karena kita sebagai muslim Rasulullah cukup capek dan lelah sekali dari beliau dalam memperkenalkan diri, memperjuangkan Islam. Apa salahnya sih kita hanya sekedar berzikir? Mungkin kalau ada sedekah-sedekah kita berikan idang-idang atau kenduri-kenduri sedikit itu masyarakat. Nah, itu. Fokusnya bukan kenduri ya Bapak. Bukan kenduri. Tapi kita lebih ke zikir, sholawat ya Bapak. Itu berzikir dan berselawat sekaligus. Kenduri itu, hidangan itu adalah merupakan itu adalah adat kita sebagai muslim. Orang kita undang, dia kita berikan nasi sedikit. Yang mudah-mudahan dapat pahala nilai sisi Allah. Amin. Baik. Mungkin ada hal lain Bapak, harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas, khususnya juga mungkin kepada pihak panitia yang sudah bersusah payah untuk mensukseskan acara hari ini. Ya, kepada seluruh para media, seluruh RRI, ini kan perdana sekali. Perdana RRI meliput secara langsung. Acara-acara ini, mudah-mudahan ini menjadi iktibar dan sebagai contoh kepada ke seluruh pelosok yang mereka melihat. Mungkin itulah cara kita di Aceh Barat mungkin berbeda dengan cara di Aceh lain atau di pelosok-pelosok lain. Nah, di sini ada beberapa bentuk dilakukan majelis zikir ini. Ada perlombaan tadarus Al-Quran, ada juga perlombaan qiraat kutub kutub, juga ada taksiyah. Ya, kemudian sekaligus juga ada ceramah akbar. Ceramah akbar yang dipusatkan besok di Masjid Al-Huda. Berarti bukan hanya zikir tetapi banyak acara-acara. Banyak cabang-cabang lain. Karena itu betul menjadi syiar yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Dan semoga penerus bangsa juga mempunyai tauladan seperti Rasulullah. Iya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya, dan pemirsa RRI Net. Kita sudah berbincang-bincang bersama Bupati Aceh Barat. Tetap bersama kami dalam obrolan budaya RRI Malut. Bupati Aceh Barat mengatakan Maulid bukan kenduri atau makan-makan, tetapi di dalam Maulid ada berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hidangan makanan yang disediakan merupakan adat Aceh yang sangat menekankan memberikan makanan kepada tamu dan anak yatim. Dan pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah sebagai wujud rasa terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyebarkan agama Islam dengan mengorbankan jiwa dan raganya dengan berbagai macam cobaan dan rintangan.
Bahkan Nabi Muhammad sampai dihina, diludahi, dan dilempari batu oleh kaum kafir demi menyampaikan wahyu Allah SWT kepada umatnya agar umat dapat berada di jalan yang lurus. Ya, pemirsa, saat ini kita sudah bersama pemerhati adat istiadat atau pemerhati budaya sekaligus mewakili masyarakat Aceh Barat, yang mana kita akan bincang-bincang bersama narasumber kita untuk menanyakan seputaran Maulid Akbar yang dilaksanakan di Aceh Barat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini kami sudah mengganggu kenyamanan Ibu ya dengan aktivitasnya hari ini, tetapi kita ingin menanyakan beberapa hal ya Ibu ya terkait dengan Maulid Akbar. Ibu, ini kita ketahui Maulid Akbar akan dilaksanakan. Bagaimana Ibu melihat bagaimana rencana pemerintah Aceh Barat ini untuk mengadakan Maulid Akbar tahunan ya yang dipusatkan di Masjid Agung Aceh Barat? Iya. Ya, alhamdulillah saya selaku masyarakat sangat semangat sekali menghadapi perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang setiap tahunnya dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat ini. Jadi masyarakat pada menunggu-nunggu kapan ketetapan tanggal dan hari dan tanggal pelaksanaan Maulid itu, yang biasanya kegiatan Maulid itu dilaksanakan di pusatnya di Masjid Agung Molabo ini. Jadi masyarakat sudah bersiap-siap menunggu, tentu dengan berbagai macam hidangan yang nantinya dipersiapkan, mulai dari menabung uangnya, mempersiapkan panganannya. Ada masyarakat yang sengaja bersahaja memelihara ternaknya, seperti memelihara ayam, memelihara bebek, dan hal-hal lain, ikan-ikan yang kalau di Maulid itu biasanya ada ikan-ikan kering, itu sudah disiapkan oleh masyarakat untuk menghadapi Maulid. Itu bukti bahwa masyarakat itu memang sangat antusias dalam pelaksanaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, dari masa ke masa itu pasti ada. Jadi itu sebuah kepuasan bagi masyarakat dalam mengekspresikan dirinya sebagai umat muslim yang baik, tentu yang cinta kepada Rasulullah SAW. Dan tentunya antusias masyarakat itu luar biasa ya. Jauh-jauh hari mereka sudah mempersiapkan banyak hal untuk kemeriahan Maulid Akbar yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dan bahkan bukan hanya tingkatan kabupaten itu, di tingkatan kecamatan, Gampung juga ya. Ini memang benar-benar luar biasa kalau untuk Aceh Barat sendiri antusias masyarakatnya. Tapi kita melihat dalam perayaan Maulid Akbar Ibu, itu selalu ada yang namanya hidangan-hidangan yang dihias dengan berbagai rupa ya, yang sangat menarik dan cantik, atau disebut dengan kata dalung. Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit sejarah awal terkait dengan hiasan-hiasan daripada hidangan tersebut. Iya. Dulu para orang-orang tua kita terdahulu, mereka itu melakukan atau pada saat membuat kenduri Maulid, tentu hidangan yang mereka siapkan itu dengan hidangan yang istimewa, terenak, teristimewa, terlezat, ya, menurut masing-masing ya kan, menurut masing-masing. Terus mereka juga mempersiapkan tempat yang terindah, yang kelihatan mewah dan istimewa. Jadi makanan yang disiapkan itu yang indah, yang lezat, yang nikmat, terus disajikan dalam tempat yang istimewa juga. Yang itu betul-betul kelihatan mulai dari tempatnya, dalung itu yang dibungkus dengan kasap-kasap berwarna-warni seperti warna merah, warna kuning, warna hijau. Nah, itu sudah disiapkan oleh masyarakat. Malah masing-masing rumah hampir ada semua itu dalung, sengaja dipersiapkan, dibuat secara khusus begitu. Terus sedangkan kainnya yang melilit itu pun sudah disiapkan dari awal juga. Jadi ketika mereka itu membawa panganannya ke tempat Maulid, tentu panganannya yang dibawa itu dengan
merasa sangat puas gitu. Ya. Makanannya yang sudah istimewa, Tambah lagi dengan tempat yang indah, dan itu memang budaya Aceh, terutama di Aceh Barat. Jadi sesuatu yang istimewa yang untuk dimuliakan itu disambut dengan kasap-kasap. Kalau di rumah tuh tirai, ya kan, ada tempat duduknya, ada kalaupun ada tamu yang istimewa juga mereka mempersiapkan seperti itu. Apalagi nanti ada acara-acara pernikahan dan lainnya. Nah, khusus untuk acara Maulid ini, jadi memang ada tempat yang khusus dibuat seperti dalung, seperti Adinda Tina katakan tadi, itu disiapkan dan juga dibungkus dengan kasap-kasap yang indah. Dan bahagia banget, bahagia sekali perasaannya ketika rumah itu sudah bisa menurunkan sebuah hidangan dalung, hidangan diturunkan sebuah hidangan itu sudah merasa sangat bahagia sekali. Dan mereka selalu berdoa di hati mereka masing-masing, semoga Allah menerima kendurinya itu dan sampai kepada Rasulullah SAW. Dan harapannya kita berharap setelah kita sudah melaksanakan kenduri itu, pada hari kemudian nantinya akan bertemu dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena kita sudah melakukan sesuatu dengan ikhlas, dengan senang hati, bahagia menyambut hari kelahirannya diperingati. Jadi itu saya pikir sudah menjadi tradisi yang sangat kental bagi masyarakat Aceh. Sangat. Dan kalau tidak dilakukan Maulid itu ada semacam ketidakpuasan, tidak enak, seakan-akan ada yang kurang. Malah ada yang berpikir rezekinya itu belum berkah ketika belum melaksanakan kenduri Maulid untuk Rasulullah SAW. Seperti itu. Ya, dan bukan hanya hidangan ya pemirsa, dalam event Maulid Akbar yang dilaksanakan Aceh Barat ya, di Aceh Barat sendiri itu ada acara-acara lainnya seperti zikir akbar, terus juga ada acara tausiah dari ustadz-ustadz. Itu memang sudah seperti itu Ibu setiap tahunnya ya. Seperti zikir yang diadakan di Masjid Agung itu kan diundang dari setiap kecamatan, perwakilan kecamatan untuk melantunkan asma-asma Allah dalam rangka Maulid tersebut. Memang sudah menjadi tradisi juga untuk zikir itu sendiri itu. Di situ ada nilai spiritualnya. Artinya tidak hanya melaksanakan kenduri Maulid itu hanya dengan cukup dengan makanan saja yang mewah-mewah, yang nikmat-nikmat, tapi itu dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan yang betul-betul itu bernuansa, mengandung nilai bahwa kita itu memang sedang memperingati Maulid dan betul-betul umat Nabi Muhammad ini betul-betul mencintai Nabi Muhammad SAW dengan kalimat-kalimat zikir yang dilantunkan, dengan ucapan-ucapan zikir yang berbagai macam kalimat-kalimat yang mereka ramu, yang mereka rangkai sehingga itu menjadi sebuah zikir yang indah untuk didengar. Dan tidak hanya indah untuk didengar, tapi di situ memiliki nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam zikir-zikir tersebut. Kita mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada momen peringatan Maulid, dan kita juga membesarkan, mengagungkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sebuah nuansa yang sangat indah, ramai-ramai berzikir kalau dalam bahasa Aceh itu dike Maulud. Jadi dike Maulud ini disuarakan dengan suara yang ramai-ramai, yang bergema begitu, sehingga kita sendiri pun mendengarnya sungguh menggugah hati. Artinya semua orang pasti tahu, di situ ada pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad. Oke, baik, sangat menarik, dan pastinya pemirsa kalau penasaran ingin mengetahui seperti apa zikir akbar yang dilaksanakan di Aceh Barat, pastinya pemirsa jangan lupa untuk berkunjung ke Aceh Barat ya. Terakhir Ibu, harapan apa kira-kira yang ingin disampaikan baik itu kepada pemerintah Aceh Barat maupun kepada pemirsa yang sedang menyaksikan obrolan budaya RRI Barat? Harapan kami masyarakat, dari masyarakat, khususnya masyarakat Aceh Barat, kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini akan memberikan makna yang cukup berarti, baik kepada pemerintah
daerah yang menjalankan pemerintahan secara baik sebagaimana yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Artinya pemerintah meniru kepemimpinan Rasulullah, bagaimana Rasulullah memimpin secara baik dan bijak, dan kita juga sepertinya harus seperti itu. Dan kepada masyarakat, memulai dari keluarga, juga ikut meneladani kehidupan Rasulullah. Rasulullah berkeluarga, ya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang penuh dengan nilai-nilai keislaman, mendidik anak-anak secara islami, ya kan, bersosial kemasyarakatan secara islami, budaya yang bagus yang kita kembangkan, dan itu yang kita inginkan. Artinya kita mencontoh atau mensuri teladani Rasulullah SAW. Begitu juga kepada masyarakat lain, ya kan, ketika kita berada dalam lingkungan tertentu, di lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan atau di mana saja, kita tentu meneladani perilaku Rasulullah SAW agar kehidupan ini memang kehidupan yang sebagaimana kita inginkan, artinya kehidupan yang bahagia dan sejahtera, menjadikan Kabupaten Aceh Barat sebagai wilayah yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, ya kan, dan betul-betul akan bernuansa seperti nuansa Islami sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Dan seperti itu, mudah-mudahan kita bisa hidup damai dan sejahtera dalam koridor yang memang sudah diatur dalam ajaran agama kita yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Amin. Baik, terima kasih Ibu sudah bersama obrolan muda RRI Moabo. Mudah-mudahan pembahasan kita ini bisa bermanfaat Ibu ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali untuk Anda. Nah, pemirsa, untuk pelaksanaan Kondori Maulid ini dilaksanakan pada siang hari. Sedangkan pada malam harinya, kegiatan dilanjutkan dengan ceramah agama dengan mengundang mubalik. Biasanya, para mubalik yang terkenal akan diundang untuk mengisi tausiah agama. Pada malam harinya, warga baik tua maupun muda, pria maupun wanita, berbondong-bondong menuju ke manasah atau masjid untuk menyaksikan dan mendengarkan ceramah agama. Bahkan, warga juga ikut membawa alas duduk masing-masing dari rumah agar dapat lebih leluasa mendengarkan ceramah agama di lapangan terbuka. Begitulah kemeriahan pelaksanaan tradisi Maulid di Aceh. Seluruh warga larut dalam berbagai proses pelaksanaannya. Masa pelaksanaan Kondori Maulid ini juga berlangsung selama 3 bulan seperti yang Tina sebutkan tadi. Kondori Maulid bagi masyarakat Aceh telah menjadi tradisi dan dilaksanakan secara turun-temurun. Pelaksanaan peringatan Maulid merupakan salah satu contoh semangat kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan dalam hidup manusia ke jalan yang benar.